Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa nara annahu la hujjata lil 'asi ala ma'siyatihi biqadarillahi ta'ala. Dan kami mengimani bahwasanya tidak ada hujjah bagi orang yang bermaksiat terhadap maksiat yang ia lakukan dengan takdir Allah Ta'ala. Orang yang berbuat maksiat tidak bisa berhujjah dengan takdir. Li'anna al-'asiya yuqdimu 'ala al-ma'siyati bikhtiyarihi. Karena orang yang bermaksiat, dia melakukan maksiatnya karena pilihan dia sendiri, karena kehendak dia sendiri. Min ghairi an ya'lama anna Allah Ta'ala qaddaraha alaihi. Tanpa mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala telah mentakdirkan maksiat tersebut kepadanya. إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. Karena tidak ada yang mengetahui, seorang pun tidak ada yang mengetahui takdir Allah Ta'ala kecuali setelah terjadi yang ditakdirkan tersebut. Allah Ta'ala firman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Dan tidak ada yang mengetahui seorang pun apa yang akan terjadi pada dirinya besok hari. فَكَيْفَ يَصِحُّ الْإِحْتِجَاجُ بِحُجَّةٍ لَا يَعْلَمُهَا الْمُحْتَجُّ بِهَا. Maka bagaimana mungkin bisa dibenarkan berihtijaj, berhujjah, beralasan dengan suatu alasan yang ia tidak ketahui, yang tidak diketahui oleh orang yang beralasan tersebut. Hina ikdamuha ala ma'tadara bihi anhu. Ketika dia melakukan sesuatu yang ia i'tadara biha anhu, yang dia tidak punya pengetahuan tentangnya. Waqad abtalallahu ta'ala hadhil hujjata biqaulihi. Dan Allah Ta'ala telah membatalkan, telah membantah hujjah seperti ini dengan firman-Nya. Sayaqulu alladhina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Akan mengatakan orang-orang yang berbuat kesyirikan, andaikan Allah menginginkan, tentu kami tidak akan berbuat kesyirikan, kata mereka. Wala aba'una wala haramna min syai'. Demikian juga tidak akan bapak-bapak kami, nenek moyang kami, kakek moyang kami melakukan kesyirikan. Dan tentu kami tidak akan melakukan perkara yang haram sedikit pun. Demikian kata orang-orang musyrikin. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah telah berdusta orang-orang yang min qablihim, yang ada sebelum mereka, yang datang sebelum mereka, hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka menemui azab kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijunaha. Katakanlah, apakah kalian memiliki ilmu tentang takdir tersebut, fatukhrijunaha, sehingga kalian mengungkapkan pernyataan demikian kepada kami? In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Tidaklah yang kalian ikuti kecuali hanya berupa sangkaan. Wa in antum, dan tidaklah engkau kecuali takhrusun, adalah orang yang kekurangan, ya, adalah orang yang meremehkan. Wa naqulu lil 'asi al-muhtajji bil qadari. Dan kita juga katakan kepada orang yang bermaksiat, yang beralasan dengan takdir, limadza lam tuqdim ala ta'ati
muqaddiran anna Allah Ta'ala qad katabaha laka. Kenapa Anda tidak melakukan saja ketaatan yang itu ditakdirkan oleh Allah kepada Anda? Yang itu Anda merasa itu ditakdirkan kepada Allah, oleh Allah kepada Anda. Fa innahu la farqa bainaha wa bainal ma'siyati. Karena tidak ada perbedaan antara ketaatan dan maksiat. Fil jahli bil maqduri. Keduanya sama-sama tidak diketahui tentang apa yang akan ditakdirkan. Qabla suduril fi'li, sebelum terjadinya perbuatan minka dari Anda. Ya, maka kita katakan kepada orang yang berbuat maksiat, kalau gitu, kalau Anda beralasan dengan takdir, dengan takdir ketika melakukan maksiat, ya kenapa tidak lakukan saja ketaatan? Ya, dan menganggap itu yang ditakdirkan oleh Allah kepada Anda. Walidzalika lamma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahabata bi anna kulla wahidin qad kutiba maq'adahu minal jannati. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya setiap orang telah ditulis tempat duduknya di jannah, di surga. Wa maq'adahu minan nari. Ya. Dan wa maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar, tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Qalu, mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, afala nattakilu wa nada'u al-amala? Kalau begitu, kenapa kita tidak bertawakal saja dan kita tinggalkan amal? Qala, maka Nabi bersabda, la i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Nabi, jangan, tetaplah beramal karena setiap orang akan dimudahkan untuk menuju apa yang ia diciptakan untuknya. Wa naqulu lil 'asi al-muhtajj bil qadari, dan kita juga katakan pada orang yang bermaksiat yang beralasan dengan takdir. Law kunta turidu safara lima kata wa kana laha tariqani akhbaraka sadiqu anna ahadahuma mukhawwifun sa'bun. Kalau Anda ingin safar ke Mekah dan ketika itu ada dua jalan, kemudian ada orang shadiq, ada orang jujur mengabarkan kepada Anda bahwasanya salah satu jalan tersebut mukhawwifun, menakutkan, sa'bun, sulit, wa thaniyu aminun sahlun, sedangkan jalan yang kedua itu aman dan mudah. Fa innaka satasluku tsaniya wa la yumkinu an taslakal awwala. Maka Anda akan menjalani jalan yang kedua yang mudah dan aman, dan tidak mungkin Anda menjalani jalan yang pertama. Wa taqulu innahu muqaddarun alayya. Tidak mungkin Anda menjalani jalan yang pertama kemudian mengatakan inilah takdir saya. Walau fa'alta la'addakan nasu fi qismil majanin. Andai Anda melakukannya, maka orang-orang akan menganggap Anda sebagai jenis orang-orang gila. Wa naqulu lahu aidan, dan kita katakan juga kepadanya, law urida 'alaika wadhifatani. Andai diberikan kepada Anda dua pekerjaan. Ihdahuma dzatu murattabin aktsara fa innaka sawfa ta'malu fiha dunan naqisati. Pekerjaan yang satu punya gaji yang aktsar, yang lebih besar, maka Anda akan mengambil pekerjaan tersebut dunan naqisa, bukan gajinya yang lebih kecil. Fa kaifa takhtaru li nafsika fi amalil akhirah fil amalil akhirati ma huwal adna thumma tahtajju bil qadari? Maka bagaimana mungkin Anda memilih untuk diri Anda ya, dalam perkara amalan akhirat ya, yang lebih rendah, kemudian Anda berdalil, beralasan dengan takdir. Wa naqul lahu aidan, dan kita juga katakan kepadanya,
naraka idza usibta bimaradin jismiyyin tarakta baba kulli tabibin. Kami menyangka kalau Anda terkena suatu penyakit di badan, maka Anda akan mendatangi pintu-pintu setiap dokter. Li'ilajika untuk menyembuhkan Anda. Wa darabta ala ma yanaluka min alamin wa sabarta ala ma yanaluka min alamin amaliyatin min alamin ala amaliyatil jarahati wa ala mararatid dawai. Dan Anda akan bersabar untuk mengusahakan min alamin, untuk merasakan, untuk menahan sakit yang terjadi karena luka, dan juga bersabar untuk berulang-ulang memakan obat. Falimadza la taf'alu mithla dzalika fi maradi qalbika bil ma'asi? Maka kenapa tidak Anda lakukan demikian juga dalam penyakit hati Anda yang terjadi karena maksiat? Nu'minu bi anna syarra la yunsabu ila Allah Ta'ala likamali rahmatihi wa hikmatihi. Dan kami beriman bahwasanya keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Ta'ala karena sempurnanya rahmat Allah dan sempurnanya hikmah Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarru laysa ilaik, rawahu Muslimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan keburukan bukan darimu. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Fa nafsu qada'illahi ta'ala laysa fihi syarrun abadan. Maka semata-mata takdir Allah Ta'ala tidak ada di dalamnya keburukan sama sekali. Li'annahu sadirun an rahmatin wa hikmatin. Karena itu berasal dari rahmah dan dari hikmah. Innama yakunu syarru fi muqaddayatihi. Adapun keburukan itu terjadi pada muqaddayat, pada kesudahan dari takdirnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail qunuti alladhi 'allamahu al-Hasan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa kunut yang diajarkan kepada Al-Hasan. Waqini syarra ma qadaita. Dan jauhkanlah aku, lindungilah aku dari keburukan apa yang engkau putuskan, apa yang engkau takdirkan. Fadhafa syarra ila ma qadahu. Maka Nabi menisbatkan keburukan kepada apa yang Allah takdirkan. Wa ma hadza fa inna syarra fil muqaddayati laysa syarran khalisan mahdan. Oleh karena itu maka keburukan dalam muqaddayat, dalam kesudahan takdir, bukan keburukan yang murni keburukan. Bukan keburukan yang khalisan mahdan murni keburukan. Bal huwa syarrun fi mahallihi min wajhin khairun min wajhin. Namun dia adalah keburukan pada tempatnya di satu sisi, namun kebaikan di sisi yang lain. Wa syarrun fi mahallihi khairun fi mahallin akhara. Dan dia keburukan di satu tempat, namun kebaikan di tempat yang lain. Fal fasadu fil ardi minal jadabi wal maradi wal faqri wal khawfi syarrun. Maka keburukan, kerusakan yang terjadi di muka bumi berupa kemarau, berupa sakit, berupa kefakiran, berupa ketakutan, ini adalah keburukan. Lakinnahu khairun fi mahalin akhara. Namun itu adalah kebaikan di tempat yang lain. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut dikarenakan perbuatan tangan manusia. Liudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka merasakan sebagian akibat dari kelakuan mereka,
la'allahum yarji'un, semoga mereka akan kembali, akan bertaubat. Ya, maka adanya keburukan menyebabkan adanya keburukan di sini di muka bumi ternyata di sisi lain merupakan kebaikan, yaitu membuat orang-orang merasakan akibatnya dan bertaubat. Wa qat'u yadis sariqi wa rajmuz zani syarrun binisbati lis-sariqi waz-zani. Dan memotong tangan pencuri dan merajam orang yang berzina adalah syarrun, keburukan dari sisi orang yang mencuri dan orang yang berzina. Fi qat'il yaddi wa zahaqin nafsi, ketika dipotong tangannya dan ketika dihilangkan nyawanya. Lakinnahu khairun lahuma min wajhin akhara, namun itu adalah kebaikan bagi mereka berdua dari sisi yang lain. Haitsu yakunu kafaratan lahuma, karena hal tersebut menjadi kafarah, penghapus dosa bagi mereka berdua. Fala yajma'u lahuma baina uqubatai ad-dunya wal akhirati, sehingga mereka tidak menggabungkan antara hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Wa huwa aidan khairun fi mahallin akhara, dan ini juga merupakan kebaikan dari sisi yang lain. Haitsu inna fihi himayatal amwali, dikarenakan di dalam rajam dan juga di dalam pemotongan tangan pencuri terdapat himayatal amwal, terdapat penjagaan harta, wal a'radi dan kehormatan, wal ansabi dan nasab. Demikian yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.